Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matin minallahi ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita semuanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah segala macam nikmat, berbagai macam nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Terlebih yang paling penting adalah nikmat keislaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nikmat sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah di pagi hari ini kita awali kajian tafsir kita dengan menghaturkan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghaturkan satu kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita telah masuk di penghujung surat At-Taubah. Alhamdulillah, sekitar hampir 1 tahun kita mengawali mempelajari surat At-Taubah ayat demi ayat. Mudah-mudahan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir nanti dari surat At-Taubah ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil ibrahnya. Karena di dalam surat At-Taubah begitu banyak pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Allah, yang semuanya itu merupakan petunjuk bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Di awal surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan tegas, memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersikap tegas kepada kaum kafir, yaitu dengan bara'ah, dengan memutuskan hubungan, memutuskan semua perjanjian-perjanjian dengan kaum kafir. Karena mereka itu, kaum kafir itu telah beberapa kali membuat perjanjian dengan Rasulullah, tetapi beberapa kali juga mereka mengkhianati perjanjian tadi. Maka setelah kota Mekah ditundukkan kembali oleh Rasulullah, diambil alih kembali oleh Rasulullah, dikuasai kembali oleh Rasulullah, maka kemudian Rasulullah diperintahkan untuk memutus hubungan dengan semua orang-orang kafir yang ada di kota Mekah.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan satu risalah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya terhadap dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi, kaum yang ada di kota Mekah maupun kaum yang ada di kota Madinah terpecah menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mereka-mereka para sahabat yang keimanannya betul-betul kuat, sehingga para sahabat tetap dengan setia mendampingi Rasulullah di dalam suka maupun duka. Di dalam medan peperangan, para sahabat yang keimanannya kuat, mereka menyambut perintah berperang dengan gembira. Tetapi ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang yang di dalam hatinya imannya masih tipis, sehingga orang-orang ini pada saat disampaikan panggilan-panggilan perjuangan oleh Rasulullah, maka orang-orang ini kemudian ada yang pikirannya berubah, sehingga mereka ada yang tidak mau mengikuti Rasulullah di dalam peperangan, terutama saat peperangan Tabuk. Tetapi orang-orang yang semacam ini, yaitu 5 orang yang telah dijelaskan di surat At-Taubah, mereka kemudian merasa bersalah dan mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid Rasulullah. Maka terhadap mereka-mereka ini Allah kemudian memberikan ampunan, memberikan maaf karena kesungguhan taubat mereka. Tetapi ada golongan yang ketiga, yaitu orang-orang munafik yang berada di sekitar baginda Nabi. Baginda Nabi diberikan penjelasan oleh Allah di dalam surat At-Taubah panjang lebar tentang model-model munafik-munafik. Mereka-mereka ini sepertinya seperti orang beriman, sepertinya seperti cinta kepada baginda Nabi, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya terdapat bibit-bibit kebencian dan permusuhan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka inilah yang setiap saat merongrong baginda Nabi Muhammad. Mereka inilah, munafik-munafik inilah yang setiap hari kesana kemari mempengaruhi orang-orang yang beriman, yang imannya masih tipis, sehingga mereka dijauhkan dari dakwah Rasulullah. Maka kepada golongan yang ketiga ini Allah dengan tegas memberikan satu hukum. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak ada balasan lain bagi mereka kecuali mereka besok akan menjadi penghuni neraka jahanam yang paling bawah. Golongan yang keempat yaitu orang-orang yang dengan terang-terangan. Nah ini orang yang dengan terang-terangan tetap dalam kekafiran. Mereka tegas, mereka bukan orang munafik. Maka saya secara pribadi terhadap orang-orang yang seperti ini masih memberikan angkat topi. Karena apa? Mereka berani menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, bukan musang berbulu domba. Walaupun mereka kafir, tetap dalam kekafiran, tetapi mereka adalah orang yang punya prinsip dalam hidup. Dibandingkan orang-orang munafik tadi, pura-pura beriman, pura-pura cinta kepada baginda Nabi, tetapi sesungguhnya benci kepada baginda Nabi. Ini lebih hina dibandingkan orang-orang kafir. Oleh karena itu para jamaah, setelah mempelajari surat At-Taubah ini, maka kita harus berhati-hati terhadap diri kita sendiri. Tidak usah kita menuduh si fulan munafik, si fulan munafik. Tidak. Karena apa? Karena kemunafikan itu adanya di dalam hati. Munafik itu adalah penyakit hati. Walaupun setelah kita mempelajari surat At-Taubah, melihat tingkah laku seseorang,
maka kita akan sedikit bisa mengetahui apakah si fulan ini orang yang punya prinsip ataukah si fulan ini adalah munafik. Karena apa? Karena di surat At-Taubah Allah menjelaskan bagaimana model tingkah laku setiap hari orang-orang munafik. Jadi saya berharap panjenengan yang sudah mempelajari surat At-Taubah ini mulai paham, mengenali ciri-ciri munafik itu. Bahkan di Jumat yang terakhir kemarin Allah menyampaikan salah satu ciri orang munafik itu apabila berada di majelis Rasulullah menyampaikan satu ayat yang turun dari Allah, mereka satu sama lain saling main mata, saling lirik-lirian. Setelah itu bagaimana? Mereka kemudian saling berbisik, apakah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi bisa menambah keimananmu? Kalimat itu adalah kalimat hinaan, kalimat cemoohan. Mereka sejatinya ngece kepada baginda Nabi, tetapi mereka bicara satu dengan yang lain sesama munafik. Begitu banyak di surat At-Taubah ini para jamaah, Allah menjelaskan ciri-ciri munafik. Maka sungguh sangat sayang apabila surat At-Taubah ini berlalu begitu saja. Karena apa? Jangan-jangan justru malah sifat atau ciri kemunafikan itu ada pada diri kita. Oleh karena itu, buka kembali ayat-ayat mulai ayat 40 sampai seterusnya yang menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir surat At-Taubah ini maka terdapat dua ayat yang sangat agung, dua ayat yang sangat besar, dua ayat yang sangat bermakna, bukan hanya untuk umat baginda Nabi yang saat itu bersama dengan baginda Nabi saja, mereka orang-orang Mekah, Madinah, tidak. Tetapi dua ayat ini adalah ayat yang sangat agung juga untuk diri kita. Terdapat rahasia-rahasia besar di dua ayat ini.